Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengapa kalau kita merakit sebuah power supply, seringkali tegangan outputnya itu berbeda dengan tegangan input VAC, ya teman-teman. Sebenarnya kasus seperti ini itu memang umum terjadi ketika kita merakit sebuah power supply rakitan ya teman-teman ya semuanya. Jadi itu umum dan memang normalnya seperti itu. Nah, tapi pada video kali ini saya akan fokus untuk membahas kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya, teman-teman. Karena itu semua ada rumusnya dan pada kasus kali ini saya akan membahas dari sisi uh, matematika elektroniknya, teman-teman. Mungkin ada matematika integrasinya, tapi nggak akan tak bahas dalam karena ya abot lah apa namanya bahas itu. Oke, sekarang coba kita ukur ya teman-teman ya, tegangan di sisi AC berapa. Ya, teman-teman bisa lihat tegangan di sisi AC itu dia 18 volt. Nah, dari mana 18 volt ini? Ya, kalau teman-teman menyaksikan video saya yang sebelumnya, saya kan punya trafo itu CT 9 volt sama 9 volt ya. CT-nya itu nggak tak pakai, yang tak pakai itu 9 min sama 9 plus, lalu tak kasih dioda bridge. Ya jadi keluar sekitar 18 ya. Nah, ini baru tegangan di sisi AC. Nah, sekarang coba kita ukur tegangan di sisi DC-nya. Nah, sekarang kita ukur tegangan di sisi DC-nya. Skalanya kurang gede ya, teman-teman. Noh, terukur dia di 24,9, 24,7. Ya, teman-teman. Nah, saya cabut dulu. Kok bisa terjadi lebih besar, teman-teman? Ya, kenapa bisa terjadi lebih besar itu karena dia tegangannya yang terbaca itu sudah tegangan terfilter oleh kapasitor, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, saya menggunakan kapasitor, masih blur ini, masih blur ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau kameranya bagus kan nggak blur. Oke, itu udah nggak blur ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat tuh, saya pakai tegangan kapasitor 25 volt, eh, kapasitasnya 1000 mikrofarad. Oke, sebenarnya kalau kita mengacu pada teori dasarnya, tegangannya itu tidak 25 ya teman-teman, tapi harus kita hitung. Tegangannya itu harus kita hitung pakai rumus ini, 2 VP per Pi ya. 2 VP per Pi itu ya ini, karena kalau kita hitung ini kan 0, ini Pi, ini 2 Pi ya kan, karena kan dia tegangan siklus inputnya kan sinus AC ya teman-teman, sinus AC VRMS nya. Jadi tegangan yang terukur di input AC itu dia bukan Vmax tapi VRMS. Tadi kita dapat 18 ya, 18 VAC ya teman-teman. Nah, 18 VAC. Jadi 18 VAC ini nggak bisa serta-merta teman-teman masukin langsung ke 2 VP per Pi. Kita harus cari dulu VP-nya. Jadi VRMS itu adalah tegangan root
mean square, RMS ya, akar kuadrat rata-rata dari Vmax. Nah, akar kuadrat rata-rata. Nah, caranya gimana supaya dia dapat Vmax? Ya, teman-teman. Jadi kalau akar kuadrat rata-rata tadi kita dapat angka ini di 0,707 ya. 0,707. Jadi rumusnya itu VRMS sama dengan Vmax dikali 0,707 ya. Ini tadi yang akar kuadrat rata-rata VRMS itu, akar kuadrat rata itu dapatlah formulanya itu Vmax dikali 0,707 atau Vmax dibagi akar 2 gitu kalau nggak salah ya teman-teman, akar 2 gitu. Nah kalau kita balik rumusnya itu dia jadi Vmax sama dengan VRMS dibagi 0,707. Teman-teman masukin aja di sini 18 volt, 18 VAC ya teman-teman, 18 VAC itu kita ketemu di angka 25. Jadi Vmax-nya itu adalah 25 ya teman-teman. Nah, loh kok sama tegangannya sama tegangan terukur H? Belum ya teman-teman, itu baru Vmax. VDC dia adalah tegangan rata-rata dari dua peak ini teman-teman ya, dua Vmax yang ini, dari 0 ke pi ke 2pi, karena satu siklusnya kan tetap, satu siklusnya adalah tetap dia di 2pi ya teman-teman. Jadi rumus VDC-nya itu adalah 2 Vp per pi, yang mana kalau kita masukkan ini 2 dikali 25,4 ya, dibagi 3,14, itu hasilnya kurang lebih nah 16,2 volt ya teman-teman. Jadi aslinya ini kalau kita hitung VDC itu adalah tegangan rata-rata dari dua buah puncak ya, dua buah puncak siklus gelombang. Itu dia tegangan yang saya arsir ini adalah sekitar 16 volt VDC. Nah, tapi tegangannya masih ripple teman-teman. Nah, jadi dari mana 2 Vp per pi itu ya teman-teman, itu kalau dimasukkan rumus itu masuk ke rumus integral dari 0 sampai 2 pi, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa cari lagi gelombangnya ini tetap gelombang sinus ya teman-teman, tetap gelombang sinus. Sin TDT gitu misalnya seperti itu, tetap gelombang sinus. Kenapa dia sinus? Ya karena dia mulainya dari 0. Ya ingat ya teman-teman, sinus itu kan sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, 90 ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya teman-teman. Jadi tipikalnya gelombang sinus itu ini seperti ini ya. Nah, terus nanti kan ini kalau diintegralin hasilnya nanti jadi kosinus ya kan, dengan batasnya dari 0 sampai 2 pi, itu nanti ketemu kalau kita kita hitung itu dia ketemunya 2 Vp per pi ya. Ya di sini ada ini ya teman-teman, ada amplitudo ya. Nah ini kan dia Vmax ini adalah amplitudonya, puncak gelombang. Jadi teman-teman jangan salah juga mengintegralnya. Nanti kalau salah mengintegralkan ini nggak ketemu 2 Vp per pi. Tapi umumnya kalau kita tarik rumus ini, kita tarik rumus 2 Vp per pi ini akarnya adalah rumus ini
ya. Ya teman-teman bisa browsing lagi, bisa browsing. Nah, tadi kita dapat 16 VDC ini kan tegangan rata-rata ini, ya. Nah, setelah dia difilter, nah itulah kenapa dia tegangannya jadi naik ya. Jadi teman-teman, jadi kapasitor ini dia fungsinya itu menyimpan dan membuang ya teman-teman. Jadi ketika kita beri kapasitor, dia menyimpan sampai 1000 mikrofarad itu, ya, dibuang mah dia. Belum sampai dia titik nol, karena ini bentuknya gelombang lagi, dia mengisi lagi, ya, mengisi lagi, terus membuang lagi, sehingga terus akhir berbentuklah tegangan yang mirip seperti tegangan DC murni pada baterai. Itulah kenapa dia tadi di sini 16 VDC, di sini jadi 25 ya teman-teman. Jadi 25 VDC ya teman-teman. Ya, karena itu tadi, karena dia difilter dengan kapasitor, ya, dan otomatis akan berbeda dong besaran tegangannya, karena ini tadi kan 2 VP per P ini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ketika dia diberi kapasitor, bertambahlah nilainya, kurang lebih seperti itu. Kenapa dia bisa jadi 25 VDC? Apakah ini normal? Normal, sangat normal sekali. Power supply dengan tegangan seperti itu sangat normal. Jadi kalau teman-teman mau membuat power supply, sudah merancang misalnya seperti ini 220, misalnya 0 sama 12 gitu kan, masukin ke dioda bridge, misalnya teman-teman pakai dioda bridge ya. Teman-teman masukin ke dioda bridge, terus hasilnya kok setelah dimasukkan ke dioda bridge terus ke filter kapasitor, kok hasilnya nggak 12, tidak sama dengan 12, tapi hasilnya malah jadinya 18 ya teman-teman. Jadi 18 ya teman-teman, nggak usah khawatir. Jadi kalau 18 VDC itu misalnya 18 0 ya. Ya ini misalnya teman-teman mau jadikan dia 12 ya. Teman-teman bisa kasih IC 7812 ya teman-teman. Input, output, ground ya. Jadi di sini nanti jadi 12. Tapi ini maksimum hanya 1 ampere yang bisa teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin power supply seperti ini, ya gunain trafonya 1 ampere aja. Karena kalau teman-teman beli trafo 5 ampere, nanti di sini keluarnya maksimum 1 ampere. Ya, teman-teman. Terus bisa juga pakai Zener ya, teman-teman ya. Pakai dioda Zener dipasang dipasang bias reverse ya. Nah, bisa juga pakai Zener. Ini dioda Zener yang 12, nanti di sini keluar dia 12. Tapi ini sama ada arus maksimumnya. Atau bisa juga pakai pembagi tegangan ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya kasus seperti ini adalah kasus yang umum kalau kita merancang power supply. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah, oh ini alat ukurku rusak, harusnya tegangannya keluarnya 18 kok yang keluar 25. Teman-teman nggak bisa seperti itu, karena ini ada teorinya. Ini teori dasar dari sebuah rectifier ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar rectifier, belajar dioda, akan temukan rumus ini ya teman-teman. Bisa cari literaturnya di buku dasar elektronika atau elektronika daya ya, itu akan nemu rumus-rumus seperti ini. Dan ini umum ya teman-teman, umum kalau kita merancang sebuah power supply. Oke teman-teman,
Saya rasa cukup video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.